Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Iman Joko Purnomo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Program studi Desain Komunikasi Visual. Saya merupakan guru DKV di SMK Negeri 11 Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 pada hari Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024 dengan materi fotografi dasar pada kelas 10 DKV 5. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan strategi permainan board ball. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih semangatnya. Oke, untuk hari ini kita sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Yuki, silakan teman-temannya dipimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Mari teman-teman mulai pembelajaran berdoa selesai. Oke, terima kasih Yuki. Oke, ini semuanya berangkat? Hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak berangkat? Afan. Ada yang tahu Afan kemana? Oke, kalau Afan sedang sakit, mari kita doakan supaya cepat sehat. Jadi di pertemuan berikutnya bisa bergabung lagi dengan kita untuk belajar bersama-sama. Ya. Kalau yang di sini semuanya sehat? Sudah sarapan? Ada yang belum, ada yang sudah. Tapi masih kuat ya untuk belajar ya. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi kita ketemu lagi di kelas saya. Kelas apa? Dasar-dasar DKV. Di kelas dasar-dasar DKV itu di pertemuan sebelumnya. Halo. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tipografi ya. Jadi kita kemarin sudah tahu sejarah tipografi, pengertian tipografi, sampai dengan penggunaan tipografi dalam sebuah poster ya. Itu pentingnya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar ke materi yang lain, yaitu fotografi. Tapi sebelum sampai ke materi yang lain, saya ingin tahu nih, apakah masih ingat tuh tentang tipografi. Kemarin kan sudah PJBL, sudah BBL. Ya. Ayo, siapa yang masih ingat? Silakan tunjuk tangan. Sama? Oke, apa saja yang diingat? Jenis tipografinya. Jenis tipografi itu ada apa saja? Dan tipografi. Oke. Nah, tipografi di situ perannya apa tuh? Oke, agar pesan yang disampaikan itu lebih cepat diterima oleh orang yang melihat poster. Dan saya bahagia kalian masih ingat semuanya. Oke, kita tepuk tangan kita. Oke, untuk yang berikutnya kita akan beralih materi ke fotografi. Kita akan belajar tentang sejarah fotografi, kemudian jenis-jenis kamera dan jenis-jenis fotografi. Lihat ini ada apa di sini. Jadi dalam melihat tiga gambar yang disajikan, apa yang kamu pikirkan untuk gambar C, yaitu gambar ini?
Ada yang mau mengutarakan pendapat tentang ini? Mungkin si Alif? Itu menurut saya pakai solusi kamera atau perkembangannya. Evolusi kamera atau perkembangannya? Perubahan, perkembangan kamera. Oke, ada jawaban lain? Di sini kenapa kok saya menggambarkan di A supaya kalian lebih bisa memahami polanya. Nah, jadi dulu mulai dari kerang, kemudian berevolusi menjadi manusia yang berjalan tegak. Itu evolusi yang terjadi apa? Teori Darwin. Terus yang C, ternyata dulu kameranya dimulai dari seperti ini sampai dengan berkembang sampai dengan kamera digital. Oke ya, jadi itu tentang evolusi kamera. Sebelum sampai ke materinya, saya akan bacakan tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, ini adalah yang pertama, peserta didik memahami pengertian fotografi. Jadi kita tahu pengertian fotografi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis kamera. Jadi jenis-jenis kamera dalam fotografi, sehingga kita bisa mengidentifikasinya. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis fotografi. Jadi fotografi itu ada beragam. Nah, kita bisa, oh ini fotografi ini termasuk jenis fotografi apa? Kalau fotonya seperti ini masuk fotografi apa? Kita akan belajar mengelola itu. Oke. Jadi di sini tentang sejarah, kamera, dan jenis. Kemudian ini pengertiannya. Fotografi itu pengertiannya adalah dari bahasa Yunani yaitu fotos itu cahaya dan grafi yaitu menggambar. Sehingga fotografi itu dapat diartikan menggambar dengan medium cahaya. Kemudian sedangkan kamera berasal dari kata Latin yaitu camera, obscura. Dalam bahasa Inggris itu dark room atau kamar gelap. Jadi bahasa Indonesianya kamar gelap, bahasa Inggrisnya dark room. Bahasa Latinnya kamera obscura. Nah, di sini sejarahnya kamera obscura ditemukan di 384 sebelum Masehi oleh ilmuwan bernama Aristoteles. Kemudian di 1452 sampai 1519 ini ditulis kembali oleh Leonardo da Vinci, bukan Leonardo DiCaprio. Leonardo da Vinci. Kemudian pada waktu itu kamera tidak mengenal lensa ya, sistem kamera hanya dihasilkan oleh lubang kecil yang disebut dengan pintu. Dari waktu-waktu ini menjadi lebih kecil nih, dari gede menjadi seperti ini ya. Kemudian di Inggris pada tahun 1770 ini dilengkapi dengan lensa sehingga gambarnya menjadi lebih bagus. Kemudian era penemuan film. Kemudian negatif film pertama ditemukan di New York. Nah, kamera Brownie. Di sini ditemukan oleh George Eastman. Ini masih hitam putih. Kemudian kamera SLR pertama itu namanya Exacta. Muncul pada 1948 ya, oleh Hasselblad. Polaroid ini adalah kamera sekali jadi ya. Jadi jepret, ditunggu sebentar, dikibas-kibas, jadi fotonya. Itu Polaroid. Kalau yang pertama tadi dari 8 jam, berkembang menjadi 30 menit, kemudian berkembang menjadi langsung. Oke, jadi itu tentang sejarahnya. Bagaimana? Kita kasih tepuk semangat biar semangat. Kita ikut sekali. Tepuk semangat. Oke, kita lanjut. Kamera DSLR, kamera refleks digital atau disebut dengan DSLR, digital single lens reflex.
Dia mempunyai dua karakteristik utama, yaitu dia mempunyai jendela bidik refleks dan mempunyai sensor. Kamera analog itu punya sensasi tersendiri. Terus yang berikutnya ada kamera action cam yang biasa sering dipakai untuk sport, untuk olahraga, untuk racing ya, itu action cam. Kita sampai sesi terakhir. Yeay. Nah, siapa ini? Ini ada di sini fotografi potret atau potret fotografi. Nah, di sini adalah menampilkan semua tentang ekspresi. Ya, tujuannya adalah untuk menampilkan rupa, kepribadian, dan mood object, yaitu fokus foto wajah. Kemudian yang berikutnya, nah ini mungkin yang sangat menarik ya, food fotografi, yaitu fotografi makanan. Nah, ini adalah teknik memfoto sebuah makanan untuk terlihat sangat enak, meskipun kita nggak tahu itu rasanya beneran enak atau enggak. Kemudian yang berikutnya, ini ekspresinya keren sekali ya. Ini fotografi asli ya, adalah mengambil objek yang bergerak sangat cepat. Kemudian yang berikutnya adalah fotografi iklan. Ya, jadi terlihat sangat segar sekali. Ini adalah fotografi iklan, itu bagaimana cara kita untuk membuat produk itu terlihat sangat menarik. Kemudian yang terakhir adalah fotografi alam atau landscape fotografi. Jadi biasanya memperlihatkan pemandangan alam di sekitar, diaplikasikan untuk foto nasional, traveling dan sebagainya. Oke, nah artinya apa ini? Capture your every moment with photography. Tangkap setiap momenmu dengan love, peace, and happiness. Momen-momen kita abadikan dengan fotografi sehingga kita akan menimbulkan lebih cinta, mendamaikan hati kita dan membuat kita menjadi lebih baik. Oke. Materinya cukup di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ini kok lemah sekali ya. Ini butuh refreshing lagi ya. Silakan berdiri ya. Kita melakukan hand breathing dulu sebelum kita lanjut ke step berikutnya. Berdiri, silakan berdiri. Ayo semuanya berdiri. Saling berhadapan-hadapan. Perhatikan arahan saya. Nah, kita akan lanjutkan ke saat saya bilang, ini kan ada dua orang. Saat yang satu bilang door, yang satu ikut nembak door. Jadi satu-satunya door, door. Kemudian saat yang satu bilang boom, yang satu ekspresi kena bom. Kemudian yang ketiga, adegan ketiga, saat yang satu memberontak dengan tembakan, dor, itu yang satu dengan ekspresi kesal atau ekspresi membuat kesal ya, temannya yang menembak ya, gak kena. Bisa ya, kita coba dulu yuk, perhatikan kita coba dulu ya, mulai dari dor dulu ya. Halo. Ya, dicoba? Ya. Yo, silakan dicoba mulai. Dor. Yang kedua. Bu.
sudah belajar ya, saya sudah mempresentasikan materi tentang sejarah sampai dengan jenis-jenis fotografi. Nah, yang berikutnya di sini saya punya LPG. Saya punya LKP. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan membagikan LKPD per kelompok. Jadi nanti di sini ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok. Waktunya berapa menit? Oke, berarti 30 menit. Oke, step berikutnya saya bagikan dulu. Satu kelompok ya 6 anak. Karena di sini ada 36 siswa. Sudah dapat semuanya? Silakan diangkat yang sudah dapat. Oke, ya. Bisa dibuka. Halaman pertama adalah halaman 7. Halaman kedua ini ada tentang data diri. Silakan diisi kelompoknya. Ini sebenarnya tadi saya buat untuk 4 anak, tapi karena ternyata ruang kerja kita nggak cukup, berarti nanti yang 2 ditambahkan saja. Satu kelompok menjadi 6 anak. Kemudian lembar berikutnya, silakan dibuka halaman 3. Ayo berdiskusi. Dalam ayo berdiskusi, di situ ada landasan teorinya. Nah, sehingga bisa dibaca untuk bahan pertimbangan dalam mengerjakan soalnya di halaman 5. Kita buka halaman 5, asesmen dan penilaian atau penugasan. Halaman 5. Sudah? Buka dulu halaman 5. Halaman 5. Nah, di situ ada penilaian mandiri dan ada penilaian kelompok. Untuk penilaian mandiri itu nanti ada link game soal. Ya. Nah, di LKPD ada linknya. Nanti saya share lewat grup WA supaya kalian tinggal klik. Ya. Kemudian yang berikutnya penilaian kelompok. Di sini adalah diskusi kelompok. Nah, ada langkah-langkahnya A sampai G di situ ya. Yaitu mencari hasil fotografi di media internet. Kemudian mendiskusikan dengan kelompoknya. Foto-foto itu masuk kategori fotografi jenis apa? Alasannya kenapa sesuai dengan landasan teorinya. Paham ya? Itu dikerjakan bisa menggunakan aplikasi Canva. Ya, jadi kamu mendownload gambar kemudian memberikan keterangannya bisa menggunakan aplikasi Canva atau aplikasi editing yang lain sesuai kenyamanan kalian. Setelah selesai nanti disimpan dalam format PDF. Kemudian nanti hasilnya dikirim di link drive yang ada di tugas kelompok di situ. Itu ada link drive-nya, nanti dikumpulin di situ. Paham? Any question? Kalau nggak ada, saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan mandiri dulu ya, 10 menit ya. Berarti 10 menit semuanya melakukan tugas mandiri dulu 10 menit ini. Yo, silakan dibuka HP-nya, saya share lewat grup WA. Yang mandiri dulu semuanya, mandiri dulu. Mandiri. Yo, sudah bisa mengerjakan. Di situ ada 3 nyawa ya. Jadi saat kalian gagal 3 kali berarti selesai. Jawab sebelum timernya habis. Kalau habis jawab, nanti jawab dikurang 1. Untuk tampilan yang lebih nyaman, kamu bisa landscape tuh.
Semakin cepat kalian menjawab, akan mendapatkan bonus poin. Silakan dijawab sebelum timernya habis. Lancarkah? Lancar sekali. Dengan Anda diuji bonus produk. Bonus itu bisa menambah tinggi, bisa memenangi poin. Jadi itu keberuntungan kalian. 200 tuh. IPA nambah 200 tuh. Nah, silakan dipilih, itu bonus round. Selesai berarti nyawanya hilang satu. Oke, ada yang kehilangan nyawa satu, ada yang minus 200 tuh, ada yang tambah 200. Nah, itu silakan. Wajah, itu aku. Saya tinggal satu. Lihat jawaban kamu. Itu kalau sudah selesai ada show answer, ada start again, ada list growth. Kalau mau lihat jawaban kamu, kalau bisa show answer tuh. Berapa yang salah? Sama 1100. Rematch ada start again tuh. Kalau mau start again tambah sekali aja ya. Jadi tadi kan sudah mencoba sekali, misalnya hasilnya tidak memuaskan, boleh dicoba sekali lagi. Jadi kita kasih dalam waktu saya mau kembali start againnya satu kali. Ini ada soal ya. Udah Nasiwa dapat berapa Nasiwa? Nah, Tina. Ya dia. Ada 10 soal. Siapa yang Ima dapat 2.500. Tapi bohong.
Kita usahakan benar semua. Oh, ternyata yang muncul cuma berapa? Sudah ya, cukup ya. Oh ya, yang masih lanjut jangan lanjut. Yang di leaderboard tulis namanya, nama panggilan boleh, nama lengkap boleh ya. Nah, kemudian oke, kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Silakan berdiskusi tadi. Kalian mendownload contoh-contoh foto, kemudian dituliskan itu masuk dalam di sini ya, di samping silakan dimulai berdiskusi. Ayo diskusi. Buat tugas, kasih Pak. Gimana? Sudah Arab ya. Satu aja. Yang satu buat melihat soalnya. Itu kan ada 2 lembar, yang di sini satu aja ya. Yang satu bisa buat melihat soalnya. Oke, saya akan bukakan tentang nah, ini bisa buat kalian buat melihat. Identitas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sing orang tua itu 2, 3, 4, 5. Ini kurang dulu. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Bayangin ya, punya ini cici. Ya, yang mana? Oh, ini kelebihan 7 gak bisa. Apa? Rafi ya, Rafi. Sudah biasa untuk bulan sehingga butuh 6 foto yang satu kelompok kan butuh 6 foto, sehingga yang dibutuhkan hanya 1 file. Namanya diskusi kelompok. Ini 1 kelompok, ini 1 file, sehingga 1 orang membagi 1 foto. Paham ya? Iya, ini caranya. Berarti ini kita ambil indikator nih. Belum mau tanya. Oke, sudah berapa persen? Teman, foto kalian mana? 50%.
5 menit lagi yuk. 5 menit lagi. 5. Yo, yang pertama singkirin, nanti tak kasih tepuk cinta. Bakso kerikil. Sudah? Kita cek kelompok 5. Foto portret. Foto makanan. Fotografi still life. Ini apa ini? Oh, ini apa? Krim kertas, ya, krim kertas. Street fotografi. Ini apa nasi goreng? Fotografi. Ini mencapai lagi. Fotografi periklanan. Iklan dulu. Ini panggil lagi nih. Ada. Iya, dia tulis ini. Dia kan dulu. Ini apa ini? Sido bukti. Lupa di Thank you. Kita ini apa landscape? Aksi fotografi. Ini katanya sekolah kita kemarin ya? Iya, wah ini nanya lagi. Oke, ya ternyata sudah bisa semua ya membedakan mana jenis-jenis foto. Ini foto portret, ini foto model, ini foto apa. Ternyata kalian sudah memahami. Oke, berarti hari ini materi kita cukup, diskusi kita cukup. Halo. Hai. Halo. Oke, kita sampai ke refleksi diri. Nah, ini saya butuh perwakilan dari masing-masing kelompok. Ayo, apa yang kamu dapat dari ini, Sirisa? Refleksi yang saya dapat, yang kelompok saya dapat dari materi fotografi itu mengenai sejarah dari awal kamera, semakin berkembang. Lalu ada juga jenis fotografi mulai dari fotografi jalan, pemandangan, Berarti sudah bisa nih memilah-milah mana jenis fotografi. Oke, kita lihat. Risa. Oke, nice. Jenis-jenis kamera, jenis-jenis fotografi, bisa tahu lebih dalam tentang kamera.
berarti ternyata penggunaan kamera itu beragam ya. Berulang-ulang. Oke, itu dari kelompok 3, kelompok 4 ya siapa? Yusuf. Oke, Yusuf. Refleksi yang kami dapatkan hari ini adalah dari sejarah kamera, berkembangnya kamera dari yang dulu masih segede ruangan hingga sekarang yang sudah menjadi HP bisa kita bawa kemana-mana, sampai jenis-jenis fotografi, misal fotografi makanan, potret dan lain-lain. Ya, nah itu keren sekali. Itu ternyata memperhatikan dengan baik ya. Yuki, Tanaya, oke Tanaya. Gimana? Oke, jadi untuk hari ini saya kira cukup ya. Kita sudah belajar, kita sudah berdiskusi, kemudian ternyata dengan diskusi yang kita lakukan, kalian sudah bisa memahami mana jenis-jenis fotografi. Kemudian pada adegan-adegan tertentu mana penentukan kamera untuk memfoto itu juga kalian sudah bisa memahaminya dengan cukup baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa supaya apa yang kita dapat hari ini menjadi berkah ilmu untuk kita. Dan di pertemuan selanjutnya kita bisa mengembangkan lebih baik sehingga kita lulus dari SMK 11 menjadi profesional di bidang DKV. Amin. Untuk kecelakaan bisa pimpin doa penutup, Mbak Yuki agak kenceng ya Mbak Yuki ya, soalnya ya supaya teman-teman tahu ya perhatian berdoa ini kedengaran dengan cukup baik. Oke, silakan Mbak Yuki waktu dan tempat saya silakan. Oke, cukup hari ini. Salam bahagia.